Hai guys, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Ini saya nggak pakai tripod seperti biasa dan agak pegel lumayan. Cuman saya pengen bikin video buat kalian mengenai anxiety disorder yang kalian tunggu-tunggu. Nah, di video kali ini saya pengen sharing sama kalian tentang anxiety disorder yang saya alami. Dan di sini kita kupas tuntas gimana saya bisa sembuh dari anxiety disorder dalam waktu lama ya. Jadi saya tuh anxiety disorder memang sudah sangat lama sekali guys. Itu lama banget. Dan kemarin saya dapat telepon dari teman saya. Jadi zaman dulu itu waktu saya masih kerja, kata teman saya tuh agak aneh yang tiba-tiba waktu ke Bali kita lagi jalan, kita kan mau rencanain pergi kemana, tiba-tiba saya bilang saya mau pulang. Dan saya beneran pulang ke villa waktu itu, dan saya nggak ikut acara gitu. Dan memang ketakutan yang ada dalam diri saya tuh melebihi dari jadi saya udah nggak bisa bertoleransi lagi dengan orang. Jadi kalau misalnya contoh lagi ada acara apa, saya nggak bisa mentoleransi. Kayak misalnya, oh ya kan kita mau ngadain acara kesini gitu, masa saya nggak ikut gitu. Nggak bisa seperti itu, karena ketakutan saya melebihi dari segalanya. Guys, kalau misalnya jadi yang saya alami juga tentang anxiety ini, saya dulu nggak berani nyetir karena takut tiba-tiba pada saat saya nyetir tiba-tiba di jalan ada apa gitu. Terus untuk melakukan sesuatu tuh saya takut. Terus ada yang cerita juga sama saya bahwa kakak saya takut keluar rumah, takutnya tiba-tiba pingsan di jalan. Saya juga mengalami itu. Jadi saya tuh kalau misalnya dulu kerja harus dianterin. Kalau nggak dianterin saya nggak yakin gitu saya bisa bertahan. Takutnya saya pingsan atau apa, kan tidak ada siapa-siapa. Saya takut sekali naik pesawat karena saya berpikir dalam pesawat itu tertutup. Jadi kalau ada apa-apa, saya nggak bisa menyelamatkan diri, itu yang saya pikirkan. Tapi kalau perjalanan darat, paling tidak saya bisa menghindar. Padahal sama aja ya teman-teman. Cuman mungkin kalau di pesawat itu kita kan nggak bisa buka kaca. Tapi kalau misalnya di mobil, kita bisa buka kaca itu sih. Dan mungkin di darat, jadi kita nggak akan jatuh dari atas ke bawah, itu yang saya pikirkan. Terus saya tuh kalau misalnya dengar kabar kecelakaan segala macam, saya jadi nggak mau kemana-mana. Dan saya tuh trauma sekali dengan ban. Jadi untuk ban itu, setiap mobil yang saya miliki pasti saya selalu bermasalah dengan ban. Bannya itu misalnya karena apa gitu, bannya pecah. Aduh, saya nggak mau pergi sekarang karena takut bannya pecah gitu. Gitu sih, padahal kan itu nggak masuk akal gitu. Terus saya tuh sampai saya cekin. Jadi kalau misalnya anak saya atau keluarga saya yang dekat udah tahu gitu, saya tuh pasti ada trauma sama ban, nggak tahu kenapa gitu. Jadi tiap kali saya mau pergi tuh saya cek dulu bannya bagus atau enggak. Terus kalau misalnya ada kecoak dikit aja saya nggak mau pakai, dan saya galau banget pakainya di jalan gitu sih. Terus teman-teman, saya juga ada trauma terhadap makanan tertentu gitu. Kayak misalnya saya makan makanan ini pernah bikin saya asam lambung naik, dan saya menghindari makanan itu dengan sangat. Dan saya pun adalah seorang istri yang memang memprotek pasangan sedemikian rupa. Jadi saya tuh dulu sama suami saya sangat memprotek makanannya. Dari segi makanannya dia, saya selalu kasih makanan yang sehat, no minyak gitu. Dan saya nggak mau menghidangkan masakan-masakan yang banyak santannya seperti itu gitu. Bahkan saya nggak paham gitu bahwa saya nggak pernah memikirkan perasaan pasangan saya bahwa dia juga mungkin pengen dimasakin masakan rendang atau opor, jangan hanya lebaran aja atau ada acara apa gitu. Tapi saya selalu memasakkan masakan yang mild gitu, yang yang sehat gitu buat dia gitu. Dan mungkin dia dalam hatinya itu kesel gitu, kenapa sih gue dimasakin begini, gue bosen dimasakin kayak gini gitu. Mungkin seperti itu sih guys. Terus saya juga memaksa pasangan saya untuk makan nasi merah. Luar biasa kan, mungkin dia sedih makan nasi merah itu gitu. Kayak gitu sih teman-teman. Jadi banyak hal yang menurut saya baik dan saya paksakan ke orang lain, ke orang yang saya sayangi gitu. Dan saya nggak mempedulikan perasaan pasangan saya. Jadi belajar dari semua itu, saya ingin memperbaiki diri saya. Setelah saya meditasi, saya jelasin sama teman-teman saya sembuh karena meditasi. Dan setelah saya meditasi, saya jadi banyak bisa bertoleransi, dan saya bisa memahami, oh ya dia sukanya rendang, ya udah saya buatin rendang. Kayak gitu sih guys. Ya guys, video kali ini cukup sekian karena saya harus pergi. Thank you for watching dan bye bye ya.